Banyak pemilik bisnis yang takut, Coach Yohanes suruh ngajarin tim. Saya udah pernah ngajarin tim, Coach. Saya rekrut orang biasa aja nih. Saya ajarin pintar, makin pintar. 10 tahun ikut saya, Coach. Boom, tiba-tiba dia dibajak sama kompetitor, Coach. Dengan uang. Jadi bahasa lainnya berarti bukannya we run the business, tapi the business runs you. Karena nggak hitung-hitungan, tukar waktu keluarga, tukar waktu pribadi, nggak lembur juga kerja. Wah, gitu kan. Berarti Anda pemilik bisnis atau karyawan teladan? Nah, itu dia kan. Halo Lexa. Halo Coach, apa kabar? Saya luar biasa disayang Tuhan. Aku happy banget nih, aku nervous banget nih. Aduh. Kenapa harus nervous? Ya kan sama-sama sharing, kita sama-sama belajar di sekolah kehidupan ini. Iyalah. Iya, tapi belajarnya dari Coach yang hebat banget. Enggak lah, saya juga masih belajar gitu? kok di sekolah kehidupan ini. Enggak. Udah gitu aku dapatnya 1 jam. Coach, apa kabarnya? Ya, saya itu tuh. Saya kalau ditanya kabarnya gimana, saya selalu bilang saya tuh selalu luar biasa disayang Tuhan. Kenapa kok gitu ya? Karena kalau Tuhan sayang luar biasa, nggak usah luar biasa, Tuhan sayang aja. Wah, kayaknya hidup itu gimana ya? Tuhan gitu kan yang perhatiin kita. Aduh. Benar. Jadi bersyukur sekali lah hidup ini luar biasa gitu, Lexa. Yes, betul, setuju banget. Coach, boleh dong cerita aktivitasnya Coach Yohanes. Aku lagi pakai filter biar bisnis gitu. Is fun gitu ya. Iya. Iya, biar fun. Iya dong. Iya, aktivitasnya apa saya Tuhan percaya kelola bisnis yang namanya Gratio Practical Business Coaching. Jadi kita itu bisnis coaching itu berarti kita membantu banyak pemilik bisnis dari yang gede banget, menengah, kecil, gede itu sampai ada yang omsetnya 2 triliun, ownernya tuh di bisnis coaching langsung di Gratio, coba bayangin. Tuhan percayakan sampai kayak gitu. Bukan saya yang hebat gitu ya, tapi Tuhan yang luar biasa gitu. Dan ownernya tuh rendah hati sekali karena mau di coaching di Gratio Practical Business Coaching. Bisnis ownernya loh, omsetnya udah 2 triliun lebih, ada yang 5 triliun lebih, sampai yang menengah besar, menengah kecil, sampai bisnis yang imut bahkan gitu ya. Jadi bisnis imut juga di coaching di Gratio. Yang imut tuh apa? Jadi imut itu istilah dari si ownernya juga. Saya tanya, Pak, kenapa sebut bisnis Bapak namanya imut gitu kan? Ya Coach, soalnya gini Coach, saya tuh kalau lihat profitnya harus lihat 2 kaca pembesar dulu baru kelihatan profitnya. Jadi masih imut Coach Yohanes. Tapi punya bisnis coach di Gratio. Coba bayangin, hebat juga kan? Ya, orang-orang ini hebat sekali gitu. Jadi kita coaching mereka, kita bantu mereka untuk supaya bisnisnya mencapai 2 hal doang. Yaitu 1, semakin profitable, karena kan bisnis harus menguntungkan dong, ya nggak sih? Gitu, itu 1. Yang kedua adalah bisnisnya bisa autopilot, Lexa. Autopilot itu berarti bisnis bisa jalan sendiri, pemilik bisnis bisa jalan-jalan. Asik kan kalau kayak gitu kan? Jalan-jalan. Coach, iya. Putus, iya. Asik, berarti kalau kayak Lexa gini ini udah belum bisa ya. Aku di kantor nih banyak kerjaanku numpuk. Itu bisnismu kan, tapi kamu sibuk banget gitu kan? Ya nggak sih? Nah justru untuk orang-orang seperti Lexa itulah Gratio ada. Iya dong. Supaya nggak harus Lexa yang Lexa kerja. apa sih yang enggak? Jadi bukan Lexa terus yang kerja terus semuanya walaupun punya karyawan banyak, tapi bisnis bisa semakin profitable dan semakin autopilot gitu, Lexa. Autopilot, ya. Betul. Oke, mantap Coach. Coach, sebelum kita ngomong tentang autopilot nih, gimana sih Coach caranya build bisnis itu gitu? Build bisnis ya, bangun bisnis. Yang dari imut tadi itu sampai bisa yang luar biasa gitu ya. Lexa, jadi saya mau bagikan ini juga sayanya masih belajar. Bukan berarti saya paling expert untuk bangun bisnis dan sebagainya. Tapi as a business coach, saya juga bangun Gratio ya. Gratio Practical Business Coaching, kita bantu banyak pemilik bisnis. Pembelajarannya bangun bisnis begini. Kalau di Gratio kita menyebutnya adalah 4 kaki meja. Jadi mau bangun bisnis tuh harus bangun 4 kaki mejanya. Nah, tapi ini kita nggak ngomongin bisnis toko furniture, enggak nih. Kita ngomongin any bisnis.
gitu ya. Any Any business business dengan harus 4 kaki bangun 4 meja. kaki meja. Nah, jadi singkatnya nih mulainya adalah begini. Kalau kita mau bangun bisnis, pertama kali mau bangun bisnis, pertanyaan pertamanya adalah kita tahu nggak satu hal yang paling penting di bisnis? Satu hal yang paling penting di bisnis apa? Ternyata satu hal yang paling penting di bisnis. Satu hal. Jadi ini satu hal ini nggak terjadi, udah bisnismu tutup aja. Apa satu hal yang paling penting di bisnis? Nah, ternyata menurut Coach Yohanes G. Pauli, satu hal yang paling penting di bisnis adalah customer ngantri. Udah itu aja dulu. Bener nggak sih? Asik. Bener apa bener? Coba pikirin. Bener. Karena Kalau nggak ada customer nggak laku. iya, jadi pertama kali yang harus kita bangun, walaupun ini 4 kakinya bangunnya barengan ya, adalah kita harus jago membuat produk atau jasa kita itu dicari sama customer dan customernya beli. Kalau bisa customernya ngantri. Udah itu dulu PR pertama kita. Ya kan? Nah, ternyata banyak pemilik bisnis yang kebalik. Dia pikir produknya bagus, jasanya bagus, dia bikin kantornya bagus, kalau itu toko dia bikinnya super bagus, tabungannya habis bikin semuanya bagus, karena dia bilang kan ini produk atau jasa saya bagus gitu kan. Ternyata udah semuanya bagus, customernya nggak ngantri. Iya bener juga. Bener nggak? Ada. Jadi nomor 1 customer ngantri. Betul. Nah, jadi ada 2 toko nih, misalnya kita ngomong simpel aja nih, Lex saya. Ada 2 bisnis atau 2 toko lah. Satu toko itu basically bisnisnya udah di pinggir jalan kan, karena di tengah jalan kan ketabrak mobil ya nggak sih? Jadi di pinggir jalan lah gitu. Jadi di pinggir jalan, terus tapi jalan raya, rame banget trafficnya luar biasa. Dia toko bakmi lah, anggap gitu ya. Dia toko bakmi, lalu dia pakai plang billboard, bagus banget mereknya dia pilih, dia jago merek lah. Mereknya kayak luar negeri punya gitu. Keren. Mahal tuh bayar pajaknya gede. Terus udah gitu, renovasinya bagus banget, dalamnya keren banget. Udah gitu dia rekrut orang. General manager dia rekrut. Toko bakmi baru buka nih, rekrut GM. Orang bule. Waduh, katanya pernah kerja di Ritz-Carlton lah, pernah kerja di mana lah gitu kan ya. Pokoknya keren-keren ya pokoknya. Bayarnya pakai US dollar lagi. Timnya, sampai waiternya aja bisa 4 bahasa, bayangin. Keren dong. Toko bakmi ini keren nggak sih? Keren kan? Keren. Duitnya habis tuh bayarin gitu. Tapi ternyata satu hal yang paling penting di bisnis tidak terjadi. Yaitu apa tadi, Lexa? Customernya nggak ngantri. Customernya nggak ngantri. Coba, selesai nggak ceritanya? Lama-lama cash habis kan, lama-lama turun, ya nggak sih, Lexa? Iya, benar. Sementara ada toko bakmi B, Lexa. Itu nggak di pinggir jalan, nggak di tengah jalan, nggak. Dia masuk ke gang dalam banget sampai mobil nggak bisa masuk. Itu yang namanya online delivery aja, Gojek, GoFood, Grab itu nggak bisa masuk. Motor harus ditaruh dan orang nggak bisa jalannya begini, nggak bisa karena sempit banget gangnya di dalam. Orang jalannya miring, bayangin sampai segitunya untuk masuk ke toko bakminya. Pelangnya dari kayu udah miring, namanya juga ya biasa aja gitu kan ya. Karyawan-karyawannya ya itu deh orang-orang kurang baik lah gitu. Kira-kira kalau ditanya baru pengambilin sumpit baru ini. Jadi pemilik bisnisnya masih yang masak gitu kan pemilik bisnisnya. Dia hard eating, tahu penyakit hard eating, Lexa? Hard adalah hati, eating apa? Makan hati sama karyawannya gitu kan ya. Ini bisnis sejelek itu gitu, udah di dalam gang. Tapi satu hal yang paling penting di bisnis terjadi di bisnisnya. Apa ayo? Yang beli ngantri. Itu dia. Pertanyaannya, toko yang keren banget tadi apa toko yang di dalam kecil itu yang mungkin lebih sukses kemungkinan besarnya? Yang di dalam ngantri-ngantri itu dia. Sukses pastinya. Jadi pertanyaannya buat kita semua, kalau kita mau bangun bisnis, apa yang harus kita kuasai? Dari 4 kaki meja ini, kaki meja pertama Coach Yohanes nyebutnya adalah leads creation. Leads itu adalah calon customer, creation adalah menciptakan calon customer. Jadi kaki meja pertama yang harus kita bangun adalah kita harus jago punya strategi praktis untuk bikin calon customer beneran ngantri mau beli. Ngantri. Dan itu berarti kita harus mastering apa? Mantap. Marketing and branding. Itu yang pertama, ya. Betul. Nah, kalau di Gratio itu kalau saya jelasin, basically ada 9 langkah untuk bisa jago marketing and branding, jadi customer ngantri. Tapi di sini mungkin kita nggak sempat bahas itu. Tapi kita bahas 4 kakinya dulu ya. Kan pertanyaannya bagaimana bangun bisnis, gitu kan? Udah. Yang kita lanjutin kaki kedua nih, oke? Nah, kaki kedua, jadi kalau bisnisnya Lexa sudah banyak customer ngantri, that's good. Very good, itu satu. Kaki kedua, nyambung. Itu kan calon customer kan, ngantri. Berarti kita harus jago apa?
leads conversion. Calon customernya harus dikonversi jadi customer. Oke. Oh, lead conversion. Iya, leads conversion. Jadi kalau enggak, kan orang-orang ngantri cari bisnisnya Lexa, tapi Lexa sama tim nggak bisa handle dengan baik, nggak bisa presentation dengan baik, nggak bisa jualan dengan baik, kan hilang aja kan? Nah, sekali doang datang. Sekali doang datangnya. Sekali kalau beli, kalau enggak cuman datang nanya-nanya, kita jelasin tentang produk atau jasa kita, terus dia googling terus cari harga termurah dari kompetitor. Jadi kita kasih product knowledge yang dia belinya di kompetitor gitu kan. Gimana perasaannya? Hard eating kan, bener, gitu bener. Kan ya. Gitu. Iya. Nah, jadi kaki meja kedua adalah leads conversion. Nah, itu berarti kita harus kuasai strategi sales, Lexa. Strategi sales. Bagaimana punya 7 strategic input. Mikirin 7 strategic input. Itu bisa outputnya naik ratusan persen. Mau nggak kalau bisnisnya Lexa tahu 7 strategi inputnya, outputnya bisa naik ratusan persen? Mau banget atau mau bingit ya, sama lah ya pokoknya ya. Nah itu kaki meja kedua. Jadi kita harus lakukan barengan. Makanya bentuknya bukan tangga, bentuknya kaki. Karena sama-sama harus dibangun. Ya, jadi coba bayangin bisnisnya Lexa. Kaki kedua. Udah banyak calon customer ngantri. Saya mau dong Ibu Lexa, saya mau dong Ibu Lexa. Wah, terus tim handle-nya dengan baik, Lexa handle. Hampir semuanya beli sama Lexa gitu. Very good dong. Nah, itu mulai jebakan Batman tuh. Karena itu mulai profitable, ya nggak sih? Bener ya sih? Ya, ingat ya, bisnis tujuannya cuma 2. Satu profitable, kedua autopilot. Tentu bisa dampak sosial berdampak ke banyak orang, ya pasti itu gitu kan ya, bisa bagus banget. Terus Tuhan kasih kepercayaan kita untuk mengelola bisnis kita, yaitu secara rohani. Tapi kalau secara duniawi dulu, bisnis tujuannya 2, profitable. Satu lagi harus autopilot. Jadi setelah kaki meja kedua, kita ke kaki meja ketiga. Nah, kaki meja ketiga ya, ini adalah namanya kan udah jadi customer tuh. Berarti customernya harus dibikin apa? Customernya harus dibikin bisa dapat produk atau jasanya sesuai dengan yang ownernya mau, ada ownernya atau tidak ada ownernya. Namanya customer and supplier fulfillment. Jadi saya menyebutnya begitu. Jadi kita harus menyenangkan, kita harus fulfill customer kita. Menyenangkan customer gimana? Kalau dia dapat produk atau jasanya seperti yang dia mau, ada Lexa atau tidak ada Lexa di bisnis itu. Keren dong kalau kayak gitu kan? Jadi kita kaki meja ketiga nih ya, untuk bisa bangun bisnis. Kaki meja ketiga adalah berarti kita harus nyenengin customer kita. Ada kita ataupun tidak ada kita. Ada Lexa atau tidak ada Lexa di bisnis. Mau Lexa yang layanin, mau Lexa nggak layanin. Basically tetap produk atau jasanya seperti yang kita mau. Nah, caranya gimana? Kita harus bikin sistem. Sistem yang beneran praktis, sehingga bisnis kita tuh ada kita atau tidak ada kita, kitanya jalan-jalan, bisnisnya tetap kasih produk atau jasa yang kita mau. Itu. Nah, di Gratio ada 8 langkah untuk bikin sistem yang beneran jalan. Jadi ini kaki meja ketiga. Ya, udah ya, kaki meja ketiga. Bikin sistem. Lalu yang keempat adalah kita harus tahu bahwa bisnis kita itu sehat apa enggak. Berarti kayak dashboard mobil. Yang keempat adalah shareholder fulfillment. Berarti si pemilik bisnisnya harus disenengin. Berarti kita harus punya dashboard mobil di bisnis kita. Bisnis kita tuh sehat apa nggak sehat, gitu kan? Nah, itu ada caranya gimana? Ada 4 indikator yang harus kita perhatiin. Kayak ada bensin, ada yang speedometer, gitu-gitu kan ya. Tapi ini buat bisnis, bukan buat mobil. Nah, lalu itu kan baru kaki 4. Belum jadi meja dong. Berarti harus bikin mejanya. Nah, meja top table-nya. Baru jadi meja kan? Nah, top table ini itu ada 3 hal yang harus kita lakukan. Satu namanya team creation. Kita mesti rekrut tim. Kita harus tahu caranya rekrut tim yang bagus. Karena banyak pemilik bisnis mengeluhkan, Coach Johannes, cari karyawan bagus itu susah. Dapatnya yang hard eating, makan tikus, nggak ada yang kayak gue, gitu kan ya. Kalau nggak hard eating, ada satu lagi Coach Johannes. Dia kelihatannya kerjanya bagus, tapi ternyata kalau nggak ada kita, dia nggak kerja bagus. Oh, itu namanya kategorinya apa?
face searching. Face adalah muka, searching apa? Apa itu? Oh iya betul. Jadi karyawan saya, kata banyak pemilik bisnis, kalau nggak hard eating, kalau nggak face searching, kalau nggak makan hati, coach, kalau nggak cari muka doang, nggak kerja benar. Cari muka. Iya, jadi akhirnya semuanya saya. Nah, ya kan di mejanya ada 3 nih. Satu, harus tahu cara rekrut karyawan bagus. Nah, di Gratio itu ada namanya Gratio Power Recruitment. Cara rekrut karyawan bagus ada caranya. Cara pasang iklannya beda, interviewnya beda, cara nanyanya beda, yang dilihat beda. Pokoknya kita beda aja. Dan ternyata itu saya di bisnis-bisnis saya dan bisnis klien-klien kita dapatnya orang-orang next level, bagus. Ya, karena kan biasanya orang pasang iklan gitu ya, Lexa. Baru lihat CV-nya, dilihat, aduh, gue udah 2 minggu nungguin CV-nya, udah bayar di job street, job DB mahal, gitu kan. Kok yang apply gini-gini aja sih, gitu kan ya. Belasan doang, begitu dilihat, baru lihat mukanya, gitu kan. Tiba-tiba setengah energi kita kesedot, baru lihat fotonya doang loh. Kok gue lemas ya lihat foto dia, gitu. Gimana caranya dia terus kerja, coba? Ya, ketawa kayaknya merasa ngalamin gitu ya. Hard eating. Nah, di Gratio ada caranya. Begitu kita ubah caranya, ternyata puluhan CV sampai ratusan CV ngantri mau kerja di bisnis kita walaupun Anda merasa bisnis kita kecil. Jadi itu yang pertama di meja. Udah, kita mulai dapat orang-orang next level. Bagus dong. Terus yang keduanya di mejanya, top table ya, meja atasnya itu, kita harus bikin team conversion. Jadi kita mesti ngajarin tim makin lama makin pintar. Kita training, kita ajarin segala macam. Harusnya pakai sistem, jangan semuanya verbal gitu kan. Nah, banyak pemilik bisnis yang takut, Coach Johannes suruh ngajarin tim. Saya udah pernah ngajarin tim, Coach. Saya rekrut orang biasa aja nih, saya ajarin pintar, makin pintar. 10 tahun ikut saya, Coach. Tiba-tiba dia dibajak sama kompetitor, Coach. Hard eating stadium 3, Coach, katanya. Benar kan? Ada lagi pemilik bisnis yang bilang gini, saya itu stadium 7, Coach, hard eatingnya. Oh, kenapa, Pak? Saya rekrut orang biasa, terus saya ajarin, makin lama makin pintar. Udah pintar nih, Coach. Tiba-tiba dia keluar dari saya, Coach. Dia sewa ruko, cuma beda 1 tembok, Coach. Database semua customer dibawa, dia jadi kompetitor saya, Coach. Waduh, itu kalau sore, Coach, tutup rolling door, Coach. Saya tutup rolling door, dia tutup rolling door, Coach. Kita lihat-lihatan, Coach. Saya kalau bisa mata saya bakar dia, sinar saya bakar dia, Coach. Hard eating stadium 7. Iya, habis itu. Gitu kan? Tapi Coach Johannes tetap ngajarin, tetap harus bikin karyawan atau tim kita makin lama makin pintar. Kalau bisa lebih pintar dari kita. Kalau tahu caranya, it's okay kalau ada karyawan yang keluar. It's okay, walaupun saya tidak bilang kita tepuk tangan kalau karyawan bagus keluar, enggak ya. Tentu kita mau karyawan terus growing, tim growing sama-sama, maunya begitu. Tapi kalau memang itu terjadi, kalau kita tahu bangun 4 kaki meja ini lengkap, bisnis kita pasti bisa terus. Kayak perusahaan-perusahaan besar kayak McDonald's, kayak Unilever, segala macam kan perusahaan timnya keluar masuk. Tapi karena ada sistem 4 kaki mejanya, which is istilah mereka mungkin lain dari Coach Johannes, jadi bisnisnya terus growing luar biasa. Gitu kan? Ya. Nah, yang terakhir adalah team fulfillment. Berarti di mejanya kita harus senengin tim. Jangan tim itu bekerja di kita for the sake of bekerja doang gitu loh, Lexa. Datang ke kantor ya kerja, terus udah sore malam pulang, besok kerja lagi. No, it's not. Kita harus senengin timnya. Itu ada Michael yang bilang nanti tolong di save di IG Live katanya Lexa. Ya, siap. Mudah-mudahan nih visualnya udah mendingan ya. Suara saya masih begitu ya. Udah gantungnya udah kelihatan. Thank you. Jadi Lexa, kita harus bangun 4 kaki meja. Yang terpenting adalah cari customer, bikin calon customer jadi customer, lalu bikin sistem biar benar-benar nggak semuanya kita. Biar bisa autopilot. Yang keempat harus punya dashboard kesehatan bisnis kita. Yang kelima mejanya adalah kita harus bisa rekrut tim bagus, ngajarin tim makin pinter, bikin tim kerja sama-sama di kapal kita. Lalu di bawahnya ada fondasi. Fondasinya personal foundation dan business foundation. Saya nggak bahas detail lah, tapi intinya ada 7 step jadinya untuk bisa bikin bisnis kita profitable dan autopilot. Gitu Lexa, singkatnya. Mantap, Coach. Terus aku by the way, sebelum Lexa nanya, ini saya mau bagiin semua yang Coach Johannes ngomongin, ini ada di buku ini.
Ini buku. Iya betul, Nah, aku udah punya Business loh. is Fun. Punya sama baca itu beda banget. Ini malu. Aku baca. Bahkan ada tanda tangan Coach Yohanes. Sekarang satu lagi bedanya. Baca sama menerapkan di bisnis kita itu beda banget, bumi dan langit. Nah, itu Padahal ini prakteknya, praktis Coach. banget. Banyak Sun. orang-orang yang testimonial bilang ini daging banget isinya. Makanya kita harus bisa praktekkan. Nah, kalau nggak bisa dipraktekkan, makanya ada business coach di Gratio. Dibantu sama business coach supaya disiplin. Karena nanti saya kasih tahu deh, jebakannya pemilik bisnis. Kenapa bisnisnya nggak bisa profitable dan autopilot? Gitu ya. Nanti Coach Yohanes kasih tahu. Kalau waktunya cukup. Nah, nanti nih saya mau kasih ini Oke, gratis. mantap. Buat yang lagi nonton Lexa nih, ya, saya mau kasih ini gratis. Tapi ada syaratnya nanti, ada 3 caranya dapetinnya, 3 syaratnya simpel. Nanti ya di akhir ya, saya bagikan ini ya. Siap. Oke, let's go. Yuk, terus. Oke, mantap Coach. Happy banget. Nah, terus pertanyaan berikutnya, start business from small. Kan kita tuh nggak bisa kan, kita tuh bilang, begitu bangun bisnis langsung gede gitu. Ini saya ya, maksudnya sesuatu hal dimulai dari sesuatu yang kecil gitu. Gimana sih how to run? Nah, jadi gini, kalau menurut saya ya, pandangan saya tuh saya selalu bilang, kita tuh mulainya harus dream big. Bermimpilah besar. Mimpi besar. Mimpiku udah besar banget. Tapi start small. Startnya small. Lalu abis itu move fast. Itu 3 step simpelnya kan. Dan move fast. Dan yang Coach Yohanes bilang ini bukan teori. Jangan bikin teori. Ingat yang di awal adalah apa? Dream big. And then start small. And then move fast. Yang terjadi kenapa orang tidak bisa bikin bisnisnya jadi besar adalah dream big. And then startnya big. Jadi startnya mau big gitu loh. Nggak bisa. Semua yang besar mulainya dari kecil. Contoh startnya big apa? Wah, modal nih. Gue kan harus sewa office, harus begini, rekrut karyawan gini. Wah, gimana nih? Ini berarti modal. Ide gue bagus banget. Cuman nggak ada modal sih. Jadinya nggak buka. Nggak bangun bisnisnya gitu kan. Betul ya? Padahal dream big, start small. Ada orang lagi yang not even mulai. Iya, karena no dream, no start. Iya dong. Ditanya bisnis lu 5 tahun dari sekarang mau ngapain? Ya gue nggak tahu sih, gue mah nge-flow aja, Jack. Maksud lu? Ya today is today, tomorrow is tomorrow sih, gitu kan. Besok aja gue kagak tahu, apalagi 5 tahun dari sekarang, gitu kan. Kesannya rohani, mengalir aja, mengalir kepada Tuhan tunjukin. Kesannya rohani, tapi kan nggak bisa. Kita nggak bisa nge-flow aja, Jack, gitu. Nge-flow aja, Jack, nggak bisa. Nge-flow aja, Jack, itu bukan mengalir, ngapung. Nah, itu dia. Mau hidup kita ngapung. Hati-hati, ya kan? Jadi gimana caranya bikin bisnis supaya bisa besar? Dream big, start small. Mulainya small, ya. Nanti begitu ketemu celahnya, and then you move fast. Jadi gitu. Jadi masukan saya tuh adalah ya gitu. Dream big, start small, move fast. Nah, yang bahaya, Alexa, yang bahaya adalah begini. Kita mulai, lalu bisnis kita mulai profitable. Nih. Ini semuanya bahaya. Karena kenapa? Ingat baik-baik, sebelum Lexa bangun bisnis, sebelum para yang lagi nonton kita ini lagi bangun bisnis, coba perhatiin, kenapa kita mau jadi entrepreneurs? Kenapa kita mau jadi pemilik bisnis? Kemungkinan jawabannya 2. Kemungkinan 2. 1, wah, gua kan mau kaya raya nih, duit banyak nih, kalau kerjanya nggak bisa banyak nih, kaya raya nih, gitu kan? Oke. 1, mau duit lebih banyak, ya, oke, profitable. Satu lagi, banyak kan orang yang belum punya bisnis mau jadi pemilik bisnis karena apa? Gue mau bebas nih, waktu gue bebas, kan enak tuh kalau punya bisnis kan bebas, gitu kan ya? Ya, duit lebih banyak dan waktu bebas. Nggak terikat di kantor, 9 to 5, gini-gini lah, gitu kan udah ya. Bangunlah dia bisnis, dia bangun bisnis, Tuhan baik dikasih berkat, maka profitable, benar dong? Customer ngantri, profitable. Benar. Dia lupa yang satu ini nih tujuan kedua. Katanya lu mau waktu bebas. Lupa. Dia kerja terus luar biasa. Semuanya dia. Waktu dia mau mundur, kan gue udah punya karyawan. Customer-nya bilang, gue kasih tahu ya, kalau bukan lu, gue nggak mau lu. Waduh, bukan gue nggak mau lu gitu. Pernah nonton Johnny the Kway Teow Man? Video yang cukup viral itu? Iya. Jadi Johnny harus masak kway teow terus.
Yang dia bilang, gue pengen jalan-jalan sama anak gue pengen lihat anak gue di sekolah main drama. Customer bilang apa? John, gue nggak balik ke lu kalau bukan lu yang masak. Padahal dia punya karyawan banyak. Betul? Jebakannya yang bahaya adalah bisnis Anda justru profitable, tapi Anda belum autopilot. Itu jebakan terbesar. Tahu nggak, Lexa, kenapa itu jebakan terbesar? Karena, tanda kutip, tanpa sadar atau sadar, kita menukar hidup kita buat bisnis. Dengan uang. Jadi bahasa lainnya berarti bukannya we run the business, tapi the business runs you. Bahasa lainnya adalah berarti kita tanda kutip nih ya, pakai tanda kutip ya, berarti kita dibudakin sama uang. Tambah lagi satu lagi nih ya, biar tertampar-tampar semua yang mendengarkan, termasuk saya, biar diingetin. Ya, hati-hati gitu, hati-hati. Bahaya banget kalau profitable, tapi kalau autopilot bahaya banget. Kenapa? Karena berarti Tuhan kasih kita, jangan bawa-bawa nama Tuhan lah kalau ini. Iya, tapi memang dari Tuhan sih karunia gitu ya. Karunia kan dari Tuhan. Tuhan kasih karunia memiliki duit banyak, mungkin mobil bagus, rumah mungkin mewah, ya kan, baju bagus, tas bagus, apa bagus. Iya, ya betul, bagus. Tapi ternyata punya karunia memiliki doang, tidak punya karunia menikmati. Jadi itu bathtub di rumah, si Inem yang jacuzzi di rumah gitu kan, waktu pemilik bisnisnya sibuk kan, kolam renang di rumah, bathtub di rumah. Mendingan si Inem kan, Inem punya karunia memilih, punya karunia menikmati, tapi nggak punya karunia memiliki. Iya benar. Dia enak memiliki Instagram stories gitu kan, foto-foto temannya di desa bilang, gila cepet banget Inem sukses ya, di jacuzzi, pakai wine gitu kan. Iya betul. Ada setuju, benar-benar. Tapi itu benar banget. Jadi kita selain harus punya karunia memiliki juga itu dia. Makanya berarti kita harus ngapain? Berarti kita harus bikin bisnis kita autopilot. Itu yang Gradio selama ini ajarin. Autopilot. Autopilot betul. Betul. Nah, terus itu tadi kan bikin bisnis small. Sekarang tantangan terbesar bangun bisnis itu yang dihadapin para pemilik bisnis. Tantangan terbesar ya, yang selama ini basically di Gradio kita ketemu banyak pemilik bisnis, termasuk saya waktu bangun bisnis juga kita sama-sama ketemu tantangan itu. Tapi by the way saya mau ingetin lagi, tadi orang yang punya profitable bisnis tapi nggak autopilot, artinya bisnisnya nggak bisa ditinggal, itu berarti bukan jadi entrepreneurs, bukan entrepreneurs, Lexa. Coach Johannes menyebutnya hamsterpreneur. Iya, oke. Hamsterpreneur. Karena tahu hewan hamster yang sibuk terus luar biasa gitu. Tapi muternya di situ terus, muternya di situ terus. Ya kan gitu. Makanya kenapa di buku ini aneh banget kok ada gambar hamster kalau dilihat tuh. Ada gambar hamster, mana gambar hamsternya tuh? Nih di sini nih gambar hamster itu. Gitu kan? Kenapa ada gambar hamster? Karena mau ngingetin bahwa buku itu ditulis di tahun 2017 gitu ya. Kenapa? Saya di bisnis coaching udah 10 tahun lebih. Tuhan percayakan udah di bisnis ini 10 tahun lebih. Kenapa? Karena kita jadi hamsterpreneur. Kita sibuk luar biasa ngurusin semuanya. Tapi kita muternya di situ aja. Stop jadi hamsterpreneur. Kita harus jadi entrepreneur. Nah, banyak pemilik bisnis bilang, gue juga mau jadi entrepreneur sejati, coach. Cuman kagak tahu caranya. Ya kan? Nah, ya udah cari aja orang yang tahu caranya. Gampangnya kan gitu dalam hidup ini, nggak sih? Iya benar. Gitu. Setuju. Berarti artinya coach autopilot itu berarti bisnis bisa jalan sendiri, tanpa harus selalu ada kita di dalamnya. Bisnis bisa jalan sendiri tanpa harus ada kita. Selama ini apa yang terjadi? Nah ini dia 3 tantangan pemilik bisnis tadi pertanyaan saya. 3. Yang pertama ya. Tantangan yang pertama adalah time. Time ya. Yang pertama time. Yang kedua nanti saya jelasin. Yang kedua adalah energi. Yang ketiga adalah money. Time, energy, and money. Money. Time. Tahukah kita bahwa time, energy, and money ini 3-tiganya inilah bahan bakar yang membuat bumi berputar.
Time, energy, and money inilah bahan bakar yang membuat seorang Coach Johannes bangun, seorang Lexa bangun, dan berkarya dan bekerja. Karena 3 bahan bakar ini. Benar ya? Benar. Tapi banyak kita salah kaprah. Kita salah kaprahnya apa? Yang pertama adalah time, energy, and money. Money itu adalah, menurut Coach Johannes G. Pauli, itu adalah bahan bakar yang paling murah dari 3 ini. Money justru yang paling murah. Tahu nggak kenapa paling murah? Kenapa Coach Johannes bisa bilang begitu? Gampang, begini aja, simple. Money paling murah kenapa? Karena energi itu lebih mahal dari money. Energi itu maksudnya apa sih, Coach? Energi itu berarti kita bisa berenergi. Kita bisa beraktivitas. Berarti kita sehat. Betul? Oh, kita bisa IG live kayak gini, berarti kita sehat. Betul. Kalau kita demam, mungkin kita cancel, ya nggak sih? Tapi Tuhan kasih kesehatan. Makanya kita bisa beraktivitas, energi. Maksudnya kenapa energi lebih mahal dari money? Begini, kita boleh punya banyak duit, tapi kalau sakit, ya tetap sakit. Mungkin boleh pakai duit beli fasilitas kesehatan, iya. Tetapi lihat yang COVID-19 kemarin, Anda mau punya duit berapapun, treatmentnya sama. Gitu kan ya? In general lah gitu. Jadi artinya, energi itu lebih mahal daripada duit. Kesehatan itu lebih mahal dari duit. Bener ya? Tapi lihat apa yang paling mahal. Yang paling mahal adalah your time. Time. Kenapa saya bilang time? Karena you can always make more money. Kita selalu bisa bikin duit lebih banyak. Kita bisa bikin duit lebih banyak. Tapi kita nggak akan pernah bisa bikin waktu lebih banyak. Your time is your life. If you appreciate your time, you appreciate your life. Tapi yang menarik, Lexa, kebanyakan orang tahu itu, tapi tidak sadar, atau sadar itu, tapi nggak bisa melakukan. Contoh, jadi orang itu dikejar sama mengejar duit jadinya. Orang itu justru menukar waktunya demi duit. Contohnya, kalau dia punya bisnis, customer-nya bilang, Pak, ya, saya kan customer besar ya, saya mau meeting jam segini nih Pak, which is itu waktu sama dia sama keluarga. Dia, dulu, nanti kalau nggak customer-nya bisa, saya datang Pak, saya datang. Ya nggak sih? Iya, itu selalu terjadi. Ya, berarti orang itu, kita lebih menghargai waktu orang itu dibandingkan waktu kita. So, in other words, kita menukar hidup kita untuk bisnis kita. Duit dapat banyak ya, profitable ya, tapi nggak autopilot. Betul ya? Nah, sampai situ dulu. Nah, makanya Coach Johannes selalu mengajarkan bisnis harus profitable dan autopilot. Terus mungkin ada yang bertanya, Coach Johannes cuma ngomong doang nih, teori doang nih. Nah, saya bersyukur sama Tuhan, ternyata Tuhan izinin saya itu bisa bisnisnya autopilot. Nggak sempurna memang, dan tidak akan pernah sempurna. Tapi bisnis saya, salah satunya Gratio Practical Business Coaching, di mana kita ngajarin para pemilik bisnis entrepreneurs supaya bisnisnya profitable dan autopilot gitu ya. Itu mulai dari yang nggak punya bisnis sampai yang sudah punya bisnis sendiri itu bisa belajar di Gratio gitu. Kita punya program untuk yang belum punya bisnis. Nah, yang menarik adalah bisnis saya bisa autopilot, Lexa. Jadi persis sebelum COVID-19 itu saya bisa Tuhan izinin jalan-jalan ke Amerika. Nggak lama sih, hampir 4 minggu. Satu keluarga. Itu lama. jadi bersyukur. Foto di New York Times Square, rame masih. Begitu kita pulang, terus COVID-19 menyerang Indonesia gitu kan, sepi tuh Times Square semua. Amerika terus langsung gitu. Jadi bersyukur masih bisa jalan gitu ya. Sebelum itu kemana? Sempat ke Melbourne, lihat anak saya kuliah bisa 3 minggu di Melbourne. Terus balik lagi Jakarta. Sebelum itu kemana? Labuan Bajo, bisa ke Ayana Komodo. Itu bagus banget, Lexa. Itu deket loh. Nah, tuh kalau gitu, kalau saya mah gimana? Pulang-pulang udah nggak ada misi. Kita harus bikin bisnis kita profitable dan autopilot. Sebelumnya lagi habis Labuan Bajo itu 5 minggu jalan-jalan ke Eropa. Jadi bisa kok. Dan kalau Anda merasa begini, Coach Johannes mah bisa bisnisnya. Siapa bilang? Pasti Lexa mungkin berpikir, Coach, bisnis saya tuh susah di autopilot. Orang semuanya masih ke saya kok. Kan? Ya. Coach berarti seperti saya pemilik bisnis ini, mungkin orang yang teman-teman juga gitu, berarti bisa ya di coaching gitu ya, di bisa banget, gitu ya. Bisa banget, nggak bisa sih, tapi bisa banget justru. Bisa banget. Iya.
Iya. Karena dia, Oke. time, energy, and money. Ini pesan saya. Sebaiknya beli pakai money, karena ini bahan bakar paling murah, supaya dapat your time, bahan bakar paling mahal. Beli pakai duit, dapat your time. Because you cannot make more time. Betul kan? Gitu. Nah, jadi apa tiga tantangan? Betul. Tiga tantangan terbesar pemilik bisnis. Satu adalah time. Dia bilang gini, coach saya nggak punya waktu. Semuanya saya. Wah, banyaklah cerita nih, kita 1 jam mah nggak keburu nih. Aja udah tinggal 15 menit gitu ya. Ngobrol-ngobrol. Tapi mudah-mudahan dapat esensinya. Jadi time adalah coach. Semuanya saya. Saya punya bisnis, saya punya karyawan, coach. Saya bahkan punya manajer. Ada loh yang punya manajer, punya general manager, punya COO, tapi tetap semuanya harus nanya ke saya. Jadi gimana saya bisa tinggalin bisnis saya, coach? And then orang yang problem di time itu, coach, seandainya waktu ada 28 jam sehari, baru 4 jam saya bisa sama keluarga saya. Kadang-kadang Sabtu Minggu, coach, saya harus kerja Sabtu Minggu. Jadi saya pemilik bisnis, tapi sebenarnya saya adalah karyawan yang paling bekerja keras dan dapat awards karyawan teladan sedunia. Oh iya betul itu. Aku sebenarnya banget. Iya, karena nggak hitung-hitungan, tukar waktu keluarga, tukar waktu pribadi, nggak lembur juga kerja, wah gitu kan. Berarti Anda pemilik bisnis atau karyawan teladan? Nah itu dia kan. Time. And banyak banget cerita. Lexa yang bikin saya bahagia di Gratio, kita nggak bantuin orang cuman duit, profitable enggak. Justru autopilot ini menyentuh hati banget. Kenapa? Karena di autopilot ini ternyata ada ibu Lexa yang tadinya karyawan, lalu kemudian dia bangun bisnis. Ini cuma satu cerita dari 1000 cerita yang ada. Bangun bisnis. Dia bangun bisnis makanan kering bayi. Jadi makanan, bukan bayinya yang kering, tapi makanannya kering buat bayi. Ya, oke. Makanan kering. Rame lah dia, mulai banyak order, mulai rekrut karyawan. Rame sibuk banget. Tadinya karyawan, terus dia berhenti. Lalu kemudian mulailah dia. Anda tahu apa yang terjadi, Lexa? Dia bilang, waktu ketemu Coach Johannes, waktu ketemu Coach, dia bilang, Coach, kenapa saya ke Gratio? Karena ceritanya begini, hampir setiap malam, saya tuh harus di ranjang saya buka laptop, balesin WA, balesin email. Karena pagi sampai sorenya, itu saya ngaturin karyawan. Lu udah gini belum gini? Gimana sih lu belum gini? Aduh, lu yang ini udah belum, ini belum. Aduh, gue mesti ngomong bahasa apa lagi sama lu? Kan itu. Apa gitu kan ya, pulang belum sempat balas WA, belum sempat balas email, maka diranjang udah malam, anaknya main di sebelahnya, which is umur 5 tahun, perempuan, lalu ada suaminya di samping, anaknya main sebentar, main sama aku, ma aku mau gini, iya bentar ya, ma aku bikin ini, iya bentar, mama selesai ini dulu, nanti baru mama main ya, gitu. Lalu dia terus kerja, dan hampir setiap malam begitu dia tutup laptopnya, ini saatnya mau main, anaknya udah tidur. Anaknya tidur. Dan kalau Lexa tahu bagaimana rasanya punya anak, punya keluarga, itu rasanya lihat anak udah tidur belum sempat main. Wah, itu nggak bisa dibayar. Lalu suatu malam dia bilang begini, kenapa saya cari Gratio? Suatu malam, Coach, saya lagi balesin segala macam, sibuk, bisnis saya makin besar luar biasa, apa yang terjadi? Anak saya yang perempuan 5 tahun itu, Coach, dia bilang gini, Ma, Bunda, tepatnya Bunda dia. Bunda, stop kerja terus dong, Bunda, ajak aku main. Wow, melting dia. Dia tutup laptopnya, dia main. Untungnya dia datang ke Gratio, dia belajar di Gratio Business Workshop online, which is pakai Zoom online segala macam begitu. Dulu namanya Gratio Advance Gathering kalau face to face, tapi kita di new normal, kita online, ramai ratusan orang, bahkan banyak banget dari seluruh Indonesia datang belajar. Dari situ dia belajar, terus dia kesempatan ketemu salah satu certified business coach di Gratio, lalu dia di coaching. Mulailah dia di coaching, punya bisnis coach, ketemu sebulan sekali di coaching, program kita tuh 2 tahun, ya program pertamanya 1 tahun, ketemunya cuma sebulan sekali, sama bisnis coach, 3 jam, di coaching sama certified coach tingkat dunia lah pokoknya. Apa yang terjadi, Lexa? Ibu ini hanya dalam 8 bulan, 8 bulan, programnya setahun, bisa 2 tahun bahkan ya, yang fullnya 2 tahun. Dalam 8 bulan, bisnisnya tadi kan 1, makanan kering buat bayi, dalam 8 bulan jadi 4 bisnis, semuanya tentang bisnis anak kecil. Bisnis makanan kering buat bayi, day spa, day care, satu lagi saya lupa apa, tapi intinya tentang anak kecil. Dan yang menarik adalah omset naik, saya lupa berapa puluhan persen, kayaknya hanya dalam 8 bulan. Dan yang mahal buat dia adalah, dia nggak perlu kerja lagi di luar jam kantor.
dia bisa main sama anaknya, bisnisnya jadi 4. Coba bayangin. Itu mah baru satu cerita dari 1000 cerita yang ada di Gratio. Ada lagi klien yang tadinya semuanya dia gitu ya. Bisnisnya gede. Tapi ternyata dia sebutnya, saya bukan pemilik bisnis kok. Jadi apa Pak? Saya asisten karyawan. Katanya asisten karyawan. Coba bayangin. Laptop rusak, harus dia benerin. Kalau nggak siapa lagi yang benerin? Ada wifi rusak, gitu apa? Tolong dong. Oke, lu bukan karyawan, lu bukan bisnis owner, lu asistennya karyawan berarti kan? Iya. Bahaya. Tapi banyak orang terjebak di situ. Ya, terus apa yang terjadi? Akhirnya sih banyak klien kita akhirnya cuma bisa seminggu sekali doang cukup datang ke kantor. Seminggu sekali doang. Ada yang udah bisa sebulan sekali doang ke kantor. Bayangin. Nah, time adalah tantangan pertama. Nah, itu baru bisa ke jalan. Tantangan kedua adalah tim. Tantangan kedua adalah energi tadi. Energi ini adalah kita nggak bisa jadi Superman. Betul. Kita harus bangun super tim. Semua pemilik bisnis tahu mau rekrut karyawan, tapi banyak yang tadi saya ceritakan mau pasang iklan di mana, tapi cuma belasan yang datang. Udah gitu, ini orang apa bukan? Udah dibilang speknya maunya begini, yang apply kok begini. Belum pernah terima nggak lamaran yang Dear Father and Mother? Pertama kali saya terima kaget tuh. Gila, anak gue banyak banget ya. Pernah nggak yang begitu? Ternyata saya baru sadar. Orang itu mau sok bahasa Inggris, dia pakai Google Translate kepada bapak dan ibu, di translate Dear Father and Mother, gitu kan ya. Terus lihat fotonya, setengah energi kesedot. Kok langsung lemes ya, gitu kan ya. Itu kemungkinan kalau kita tanya, filosofi hidup Anda apa? Emang ngobrol aja, Jack. Maksudnya, ya kalau saya ngapung aja Pak, kalau bapak dorong saya jalan, kalau bapak nggak dorong saya nyangkut. Coba bayangin. Hard eating kan? Makanya pemilik bisnis harus ke kantor karena timnya di bawah standar, karena harus didorong-dorong berjalan, ya kan? Terus sistemnya semuanya ada di sini, keluarnya harus lewat mulut verbal. Itu bahaya. Harus di-download jadi sistem. Nah, saya nggak punya waktu untuk jelasin supaya downloadnya jadi sistem yang nyata gimana. Tapi yang kedua adalah energi. Energi berarti kita tidak bisa jadi Superman di bisnis kita. Makanya tugas utama pemilik bisnis. Iya, tugas utama pemilik bisnis stop jadi Superman, bangun super team. Which is banyak pemilik bisnis mau bangun super team tapi nggak tahu caranya. Ya udah carilah sama orang yang tahu caranya, gitu ya. Karena hidup ini singkat. Ngapain pengalaman sendiri? Menurut saya nih Lex saya, pengalaman sendiri adalah guru yang terbaik. Menurut saya itu salah loh. Pengalaman adalah guru yang terbaik yang betul. Menurut saya salah. Salah juga. Kenapa itu salah? Berarti itu program komputer yang bilang kita semuanya harus dicoba sendiri. Hidup ini kan singkat. Iya, singkat banget nih. Ya makanya kalau saya uninstall itu pengalaman sendiri guru yang terbaik. Saya install belajar dari banyak pengalaman orang lain adalah guru yang terbaik. Nah, itu berarti belajar dari banyak pengalaman orang lain. Guru yang terbaik. Ngapain kita ngalamin semua sendiri? Kalau pengen bikin bisnis profitable dan autopilot, ya udah cari aja orang yang udah sering bantuin orang untuk biar bisa ngelewatin jadi autopilot. Udah cari aja dan belajar dari situ, ya nggak sih? Dan terbukti berhasil, bukan cuma ngomong doang, gitu. Nah, energi ini kita harus multiplikasi sehingga kita harus punya tim. Nggak bisa sendiri, nggak bisa Superman. Udah, yang terakhir baru money itu, coach omset kurang, coach sales kurang nih, coach aduh cash flow gimana nih, coach aduh itu money. Ya kalau tahu caranya money bisa, karena money itu bahan bakar yang paling murah, gitu. Itu, Rexa. Tinggal 7 menitan nih, dia luar biasa. Mantap. Pertanyaan terakhir kali ya mungkin. Aku, ya udah ini pertanyaan terakhir. Aduh, satu skrip nggak apa-apa deh. Tentang hidup apa? Tadi kan tentang bisnis terus. Hidupnya ya kan? coach apa sih? Iya, betul. Prioritas hidup coach apa sih? Pertanyaan yang menarik ya. Jadi sibuk banget kan hidup ini ya nggak sih? Jadi kalau coach kan sibuk jalan-jalan. Iya, puji Tuhan bersyukur bisa sibuk jalan-jalan, tapi juga tetap memang harus ngurus bisnis juga. Tapi ada caranya sehingga nggak harus selalu bisnis gitu kan ya? Gitu. Nah, jadi pertanyaannya apa sih prioritas hidup saya? Saya mau cerita suatu malam, itu sekitar 200 tahun yang lalu, saya cerita ke anak saya, ini udah cukup lama ceritanya, tapi ini selalu jadi pegangan hidup saya gitu ya. Jadi saya bilang, karena anak saya waktu itu masih kecil, lalu saya bilang gini, nah ingat ya, kita tuh setiap malam doa keluarga,
Ya, jadi hampir setiap malam kita doa keluarga. Doa keluarga dari kecil, dari anak-anak kecil. Kalau saya di Jakarta, kita pasti doa keluarga. Kalau lagi jalan-jalan juga doa keluarga sih, walaupun mungkin bolong-bolong, tapi kita doa keluarga. Nah, jadi kita berdoa bareng. Biasanya sebelum doa atau setelah doa, gitu ya. Yang saya lakukan adalah saya kasih vaksin ke anak-anak saya yang nggak ada di sekolahan. Nah, malam itu saya bilang, ini versi singkatnya aja saya bilang. Nah, ingat ya, nak, prioritas hidup keluarga kita adalah yang pertama, family is number one. Keluarga adalah nomor satu. Wow, semua anak saya masih kecil-kecil tuh dengerin saya. Oke, saya ngomongnya bassnya tepat, treble-nya tepat, pokoknya keren banget lah gitu ya. Biar masuk ke dia. Saya pikir, gue keren banget nih jadi didengerin sama anak-anak. Istri saya juga ada dengerin. Oke, ya. Family is number one. Artinya apa? Apapun yang terjadi selalu keluarga nomor satu. Apapun yang terjadi kita pegangan tangan berempat. Akhirnya Tuhan kasih anak ketiga, which is 15 tahun kemudian itu ya. Jadi anak saya 3 sekarang. Waktu itu masih 2. Jadi kita berempat ini orang-orang yang harus saling pegangan tangan. Oke? Family is number one. Saya pikir saya udah keren. Anak saya yang pertama bilang begini. Anak yang kedua, waktu itu masih kecil, SD, tanya gini, Dad, kalau family is number one, Tuhan nomor berapa, Dad? Duh, saya bilang, wah, gue salah ngomong barusan gitu kan dia. Aduh, mesti revisi nih. Nah, padahal udah udah keren banget gitu kan. Semua. Oh iya, Tuhan nomor berapa? Ya ampun, lupa ceritanya Tuhan. Tapi Tuhan kasih hikmat. Kalau saya ubah, oh ya maaf, Tuhan nomor 1, family is number 2. Ya, jadi nggak keren gitu kan. Gitu kan ya. Oke, akhirnya saya bilang gini, tetap prioritas hidup kita adalah family is number 1. Tuhan itu nggak ada nomor. God is everything. Tuhan itu lebih gede daripada nomor 1. Tapi family is number 1. God is everything. Artinya dimanapun bidang, apapun bidang usaha kita, apapun bidang bidang hidup kita, dimanapun kita, itu buat Tuhan jadi segalanya. Oh, itu ngomongnya mudah banget, ngelakuinnya tidak mudah, sangat tidak mudah. Tapi itu prioritas hidup yang saya bagikan. Saya pikir udah kelar kan. Anak saya yang SD yang pertama, yang SMP bilang begini, Dad, kan Daddy seneng bangun bisnis. Daddy kayaknya seneng banget tentang entrepreneurs dan ngajarin orang bangun entrepreneurs. Oh iya dong. Nah, bisnis Daddy itu prioritas keberapa? Yang pasti bukan pertama ya. Iya. Ya, tapi kalau saya bilang family is number 1, God is everything, business is number 3, nanti panjang. Is everything? Karena anak saya tajam-tajam. Dia bilang nomor 2-nya kalau lengkap, Dad. Ya panjang lu ya nanyanya gitu kan ya. Jadi akhirnya ini prioritas hidup saya, Lesa. Ada 3 prioritas hidup saya. Saya nggak sempurna melaksanakan 3 prioritas ini, tapi selalu mengingatkan diri saya, ini 3 prioritasnya. Family is number 1. Family is number 1. Makanya jangan tukar waktu Anda sama family demi uang. Ada yang salah itu. Kalau tukar kebanyakan ada yang salah. Family is number 1. God is everything. Number 1. Business is fun. Jadi bisnis is fun. Gimana caranya bisnis nggak fun? Kalau bisnis semakin profitable, saya bilang ke anak-anak saya, gimana nggak fun? Nah, bisnis semakin profitable, terus udah gitu bisa berdampak begitu banyak keluarga yang di coaching di gratis itu dampaknya buat keluarga-keluarga loh. Tuhan pakai saya di marketplace untuk bisa berdampak ke keluarga-keluarga, hidupnya keluarga. Klien nangis di depan coaches itu udah biasa. Kalau di Gratio, mereka terbuka sekali. Waduh, nangis, berantem apa, udah biasa. Karena kita ternyata bukan cuma bisnis, kita nolonginnya sampai ke keluarganya gitu. Ternyata, walaupun bisnis coach gitu ya. Nah, terus kenapa nggak bahagia lagi? Kenapa nggak fun? Karena udah nolongin berdampak buat orang lain dan kita bisa jalan-jalan, nak. Gratio bisa jalan terus, bantuin orang cetak profit, ya kan? Terus kita bisa jalan-jalan. Betapa bisnis nggak fun gitu kan? Bisnis is fun. Gitu. Nah, Lesa, ini terakhir masih yang mereka yang konsisten belajar sama kita, sama-sama belajar. Saya juga belajar ya. Lexa juga belajar. Ini saya mau kasih tahu dulu, Lexa, boleh ya? Buat yang mau buku ini gratis. Siap. Ini buku judulnya Business is Fun. Ini mungkin kebalik di sini, tapi bukunya judulnya Business is Fun. Ini isinya adalah 4 kaki meja yang Coach Charles kasih tahu, yang tadi di depan. Bagaimana bangun 4 kaki meja jadi bisnis kita. Bisnis apapun, by the way. Semakin profitable dan semakin autopilot. Ya. Nah, 4 kaki meja ini ada di sini. Ini isinya adalah 7 strategi praktis, which is 4 kaki meja itu jadi 7 strategi praktis yang lengkap dan sudah terbukti berhasil. Kita berani nulis sudah terbukti berhasil karena memang beneran buku ini dari lapangan kita meng-coaching para pemilik bisnis. Dan banyak yang berhasil. Luar biasa profitable dan autopilot.
sudah terbukti berhasil bikin bisnisnya sukses, profitable, dan autopilot. Nah, untuk dapetin buku ini cuma 3 langkah. 3 langkah. Langkah pertama ya, langkah pertama adalah Anda follow Instagramnya Coach Johannes G. Pauli. Saya namanya Coach Johannes G. Pauli, Instagramnya Johannes G. Pauli. Saya follow dan follow Lexa. Lexa tuh namanya Gratefully Lexa ya, Alexa ya. Dia punya banyak nama kayaknya nih, nama panggung lain lagi ya. Oke. Jadi pertama adalah follow Instagramnya Coach Johannes G. Pauli dan Lexa. Follow. Yang kedua adalah kirim DM. DM tuh direct message. Kirim message ke Johannes G. Pauli. Isinya cuma 4 info. Infonya adalah cukup ketik Alexa, Coach YGP, Coach Johannes G. Pauli, Coach YGP Alexa. Nanti tim saya jadi tahu dari acara ini. Coach Johannes G. Pauli Alexa, nama lengkap Anda, nomor WhatsApp Anda, email Anda. Jadi Anda langkah keduanya adalah DM, isinya cuma 4. Coach YGP Alexa, Coach YGP Alexa, nama lengkap Anda, WhatsApp Anda, email Anda. Udah. Ketiganya adalah Anda tunggu, nanti Gratio Team akan melihat semua DM yang masuk. Anda yang beruntung akan dipilih, langsung dikirimin direct message dari Gratio Team, dan langsung dikirim ke alamat Anda. Gitu ya. Dan gratis buat yang Anda beruntung. Siap? Oke. Thank you. Gratis. Siap. Tuh. Jadi teman-teman ya yang beruntung nanti dapat buku Business is Fun, langsung jangan cuman punya, tapi dibelajarin dan dipraktekkan. Betul banget. Betul banget. Nah, semoga teman-teman bisa beruntung. Coach, terima kasih Lexa. Thank you so much. Kelar, iya. Saya benar-benar privilege banget bisa dapat waktu dari Coach. Sukses terus di Grationya, sukses terus jalan-jalannya, sehat Siap. hati. Jadi pesan saya sebelum Bapak adalah kalau Anda tahu cara praktisnya, bisnis is fun harusnya. Gitu ya. Business is Thank fun. you Lexa. Sampai ketemu di Instagram. Bye-bye.